tiba-tiba datang orang dan ngomong, "Weh, come on, kita Warkop DKI," dan nextnya nggak bisa. Yuk kembali pada channel saya, Vinx, dan ini adalah Random Shit on Social Media. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja dan tidak ada yang sakit, dan misalnya kalian sakit semoga cepat sembuh. Dan ya, Random Shit on Social Media adalah sebuah segmen dari Vinx, yaitu membahas suatu hal yang random yang ada di social media. Ya kayak reaction pada umumnya sih, cuma kita harus ada segmennya kan, Random Shit of Social Media. Jadi langsung aja kita ke TikTok. Oke, langsung ke TikToknya aja. Komitmen cuma buat orang dewasa, bukan buat anak kecil. Anak kecil buatnya dari mana ketika yang dia mau nggak dia dapat ngambek. Itu ciri-ciri anak kecil. Baper itu sebenarnya ciri-ciri. Labil itu sebenarnya ciri-ciri. Lu belum siap. Makanya kita seringkali maksain. Komitmen cuma buat orang dewasa. Ya, well, setiap person setuju sih, karena komitmen itu memang pure untuk orang dewasa sih. Contoh misalnya lu mau komitmen sama satu perempuan dalam hubungan suami istri, ya lu butuh komitmen, dan komitmen itu butuh kedewasaan. Misalnya lu nggak ada komitmen dengan satu perempuan, lu masih fuckboy, ya lu nggak bisa dianggap dewasa gitu loh, karena lu nggak bisa berkomitmen sama satu perempuan aja gitu loh. Kalau kita ngomong soal pernikahan ya, so yang dikatakan sama I don't know who the hell is guys, tapi dia benar sih. Mahasiswa psikologi, kok galau, stigma yang paling gue benci sih. Lu pasti akan stres, lu pasti akan kena mental, lu pasti akan yang namanya kayak punya masalah dalam hidup lo. Mau lu mahasiswa psikologi, kayak lu mau doktornya, kayak lu mau profesornya segala macam, lu pasti akan kena stres dalam hal apapun. Contoh, dalam hal ekonomi, doesn't have money, gak punya uang, ya itu stres gitu loh coy. Dan semua orang pasti punya masalah kayak gitu loh coy. Mau lu seorang dokter, profesor psikologi pun, you need someone. Lu butuh seseorang untuk ngomong. Begitu juga psikolog gitu loh coy. Ya well, apalagi dengan orang-orang yang kayak kita gitu, yang psikolog yang belajar tentang psikologi aja butuh orang untuk berbicara, apalagi kita gitu loh coy. Jadi ya, hilangkan stigma bodoh ini sih di masyarakat sih. Jadi itu aja. Next. Lanjutkan jadi beban modal kekayaan bokap yang belagunya luar biasa. Ya, so what? Gini, banyak banget orang di internet yang mengatakan, wah, uang orang tuanya aja bangga, uang bapaknya aja bangga, uang mamanya aja bangga. Gini men, wajar gak sih lu sebagai orang tua kasih uang ke anak lu? Wajar gak sih? Well, sebagai orang yang tidak kaya ya, dalam artian kayak nggak punya banyak uang ya, gue mau loh dikasih modal sama bokap gue sama nyokap gue, walaupun gue nggak dapat ya, cuma ya itu bukannya hak si anaknya, dan itu kewajiban orang tuanya ya. Dan kalau misalnya orang tuanya nggak keberatan dan anaknya mau aja, ya so what? Kenapa lu mempermasalahkan itu dalam kehidupan lu? Apakah iri? We don't know kan? So next. Yang gue kaget, gue akan bahas masalah Om Indro ini agak dalam ya, cuma kalau misalnya lu nggak suka dengan opini gue, is okay, hak lu untuk berbicara, silahkan komen aja di video gue. Gue udah nonton kontennya Om Indro dengan Om Deddy, 1 jam 4 menit gue full, gue tonton tuh video, cuma untuk gue bahas ini doang. Gini men, gue berdiri di Om Indro, why? Karena itu hak cipta. Gini, coba gue analogikan itu sebagai KFC. Misalnya KFC, ayam goreng KFC. KFC is a brand. Ayam goreng ya makanan gitu loh. Tapi boleh nggak sih kita menjual ayam goreng? Boleh banget. Banyak kok orang yang jual ayam goreng segala macam. Bahkan kayak di jalan-jalan ada orang yang jual ayam goreng kan. Sama-sama ayam, digoreng, ditepungin, kelar. Bener nggak? Tapi, apakah lu bisa menggunakan nama KFC? Nggak bisa. Is a brand. Yang dihakikan adalah brandnya, bukan ayam gorengnya. Kayak Indro Warkop misalnya, Warkop DKI. Warkop DKI is a brand. Ada Dono, Kasino, Indro. Nah ini kayak ayam gorengnya. Lu boleh mirip siapapun,
tapi lu nggak bisa menggunakan brand dari Warkop DKI. Sebenarnya banyak kok di luar sana yang mirip Om Indro, Om Dono, dan Kasino. Banyak yang mirip. Tapi mereka nggak pernah menggunakan nama Warkop DKI. Kenapa? Warkop DKI ini sudah didaftarkan hak cipta. Dan untuk mendapatkan hak cipta itu nggak gampang. Jadi nggak segampang itu untuk dapatkan hak. Kalau tiba-tiba ada orang antah berantah datang dari gue juga nggak tahu, tiba-tiba jebret ngomong kayak, oh gue the next Warkop DKI, ya nggak bisa. Lu harus izin dulu sama Warkop DKI-nya. Kalau misalnya lu nggak ada izin, ya lu nggak bisa pakai namanya gitu loh. Sama kayak misalnya lu buka KFC, lu izin sama KFC-nya dulu, lu kudu bayar dulu brandnya, baru lu bisa buka. Nah, simpelnya kayak gitu. Ya, gue harap analoginya dapet lah ya. Gue juga nggak terlalu pandai menjelaskan, cuma gue ada di stand-nya Om Indro. Karena gue adalah orang yang punya brand, dan gue juga baru mulai bisnis, and I have a brand. Gue tahu bangun brand itu nggak gampang. So, hargailah seniman, men. Lu nggak bisa tiba-tiba datang, jeplak, pakai Warkop DKI, that bullshit, man. Gue bukan benci 3 orang ini, mereka berhak untuk masuk TV, entertain, tapi lu nggak bisa menggunakan namanya Warkop DKI karena sudah ada hak ciptanya, dan nggak gampang untuk dapatkan hak cipta. Dan apalagi Warkop DKI ini udah puluhan tahun. Dari zaman gua masih kecil itu udah ada Warkop DKI, dan beliau adalah seorang legenda hidup. So hargailah, men. Warkop DKI itu udah puluhan tahun, men. Tiba-tiba datang orang dan ngomong, weh, come on, kita Warkop DKI dan nextnya. Nggak bisa gitu, lo usah diizin dulu. Kalau misalnya lu ada izin sama Om Indronya, baru lu bisa pakai nama itu. Kalau misalnya lu nggak ada izin, ya fucked up. Well, gue nggak nyalakan 3 orang itu sih, karena 3 orang itu aja dia punya manajemen, dan manajemennya fucked up. Seharusnya manajemennya harusnya tahu bahwa Warkop DKI itu punya haki. So, nggak totally salah mereka bertiga, tapi ada manajemen yang asal menjiplak pakai Warkop DKI. So ya, setiap kesenian pasti punya yang namanya etika lah. Misalnya lu mau pakai brand orang, ya lu harus izin sih. Itu aja sih, men. So itu aja random shit on social media, segmen yang cukup menarik yang bisa gue buat. I hope you like it, guys. Jangan lupa subscribe, dan saya Vincent, saya ucapkan terima kasih. Peace.